Oke guys, balik lagi di Plambot TV. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang rilis pada tahun 2006 yang berjudul Cashback. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bisa menghentikan waktu dengan pikirannya. Ia pun bisa dengan leluasa melakukan apa saja pada orang-orang di sekitarnya tanpa mereka ketahui. Kemudian apa yang dilakukan pria ini kepada para wanita saat waktu terhenti? Penasaran? Yuk langsung saja kita masuk ke alur cerita lengkapnya. Film diawali dengan pertengkaran antara seorang pemuda bernama Ben Willis dengan pacarnya yang bernama Susie. Ben sendiri tidak begitu mengerti mengapa Susie sangat marah dan sampai akhirnya memutuskan hubungan mereka. Seminggu berlalu setelah mereka putus, Ben semakin heran karena melihat Susie sudah bersama dengan pria lain. Seolah-olah apa yang telah mereka lalui selama 2,5 tahun tidak ada artinya dan begitu mudahnya dilupakan oleh Susie. Hal itu membuat Ben sangat kecewa. Ia pun dinasihati oleh sahabatnya yang bernama Sen. Sen menganjurkan Ben untuk mencari pacar baru agar bisa melupakan Susie. Pada malam harinya Ben mencoba menghubungi Susie untuk memperbaiki hubungan mereka. Akan tetapi Susie menolak karena sudah mempunyai pacar baru. Semenjak saat itu Ben mengalami susah tidur dan mengidap insomnia akut. Alhasil ia pun tidak tidur selama berhari-hari karena terus memikirkan Susie. Selama ia terjaga di malam hari, Ben mengisi waktunya dengan menonton dan membaca buku. Namun apapun yang Ben lakukan tetap tidak bisa membuat Susie pergi dari pikirannya. Seminggu kemudian Ben terlihat sedang berbelanja di sebuah minimarket dan tak sengaja dia melihat lowongan pekerjaan untuk shift malam. Karena Ben yang ingin mencari kesibukan, dia pun melamar di supermarket itu. Tanpa diduga sang manajer sangat menyukai Ben dan langsung menerimanya untuk bekerja di sana. Ketika Ben mulai bekerja, ia bertemu dengan teman-teman baru yang juga bekerja di sana. Di antaranya Sharon yang bekerja sebagai kasir, lalu ada Barry dan Matt yang selalu bertingkah konyol dan terkadang membuat sang manajer kesal. Akan tetapi kekonyolan keduanya menjadi hiburan tersendiri bagi para karyawan lain. Tepat di hari itu Ben sudah 2 minggu tidak tidur. Entah apa yang terjadi pada dirinya, Ben pun mulai merasa ada yang salah dengan pikirannya. Saat Ben melamun, waktu di sekitarnya seolah-olah mulai berjalan lambat dan melambat sampai akhirnya waktu berhenti. Semua orang di sekitarnya berhenti dan hanya Ben yang bisa bergerak. Ben pun yang seorang seniman, dia sangat mengagumi tubuh wanita. Dia pun memanfaatkan waktu yang terhenti untuk melukis tubuh wanita di sekitarnya. Lalu Ben yang selesai dengan keinginannya kemudian membunyikan jari-jarinya dan seketika waktu kembali berjalan. Sementara itu Ben diam-diam memperhatikan Sharon dan mulai tertarik dengannya. Bahkan Ben mencoba untuk menghentikan waktu agar bisa menikmati keindahan Sharon lebih lama. Akan tetapi entah kenapa kali ini Ben hanya bisa memperlambatnya saja. Setelah itu Ben merasa ada sesuatu yang berbeda dari diri Sharon yang membuatnya tertarik. Namun saat Ben berencana untuk mendekati Sharon, ternyata Matt sudah mengajaknya duluan untuk pergi berkencan. Ben sendiri tidak terlalu mempermasalahkan hal itu dan merasa baik-baik saja. Suatu hari sang manajer datang mengajak seluruh pegawainya untuk pergi bertanding futsal melawan supermarket saingan. Singkat cerita, tibalah malam pertandingan dan pertandingan pun dimulai. Saat Matt menendang bola ke wajah sang manajer, Ben pun menghentikan waktu lagi dan terlihat tim Ben kalah telak 26-0. Dia berjalan keluar untuk mengambil air minum. Tiba-tiba Ben mendengar bunyi sesuatu. Seharusnya tidak akan ada bunyi sesuatu karena waktu telah berhenti. Ternyata Ben sadar kalau bukan cuma dia yang bisa menghentikan waktu. Masih ada manusia yang sama seperti dirinya. Lalu Ben pun kembali ke lapangan dan kembali membunyikan tangannya. Seketika itu waktu berputar kembali. Akibat tendangan keras yang diterima sang manajer, akhirnya hidung sang manajer patah. Lalu Matt bergegas mengantarkan manajernya itu ke rumah sakit. Matt pun menyuruh Ben untuk mengantarkan Sharon pulang. Di perjalanan pulang, Ben mengajak Sharon mampir di sebuah kafe. Di sana Ben memberanikan diri bertanya kepada Sharon tentang hubungannya dengan Matt. Sharon pun menjawab kalau hubungan mereka hanya sebatas teman. Setelah obrolan yang panjang, Ben pun mengantarkan Sharon pulang. Keesokan harinya sang manajer mengumumkan akan mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Ben lalu ditugaskan untuk mencari penari striptis agar nanti pestanya lebih meriah. Akhirnya Ben meminta Sen untuk membantunya mencari penari striptis di salah satu bar langganannya. Waktu pun berlalu dan tak terasa Ben sudah tidak tidur selama 4 minggu. Hari itu dia kembali menghentikan waktu dan melukis Sharon. Dia terus mengulanginya sampai ratusan kali. Dan yang dia lukis hanya Sharon saja.
Saat mereka hendak pulang, Sharon menyuruh Ben untuk menjemputnya besok malam dan pergi berpasangan ke pesta sang manajer. Sebelum pergi, Sharon pun mencium Ben dan seketika dia merasa kutukan tidurnya telah menghilang. Dan benar saja, malam itu Ben bisa tidur kembali dengan nyenyak. Dan di tengah tidur nyenyaknya itu, Ben dikagetkan dengan suara telepon yang berdering. Dan ternyata itu adalah Matt dan Barry yang mengerjainya. Mereka mengaku sebagai ahli Proud, pemilik galeri yang menyukai lukisan Ben dan meminta Ben untuk datang ke galerinya Senin depan. Malam itu, Ben sudah bersiap menjemput Sharon ke pesta sang manajer. Sebelum pergi, dia menceritakan kalau ada salah satu galeri yang tertarik dengan lukisannya itu. Sharon pun ikut bahagia dengan kabar tersebut. Sesampainya di pesta, tiba-tiba Ben bertemu dengan Susie. Ternyata pacar Susie adalah Saudara dari manajer Ben. Dan saat itu Ben yang sedang ingin buang air kecil antri di depan toilet. Namun ia malah bertemu dengan Susie di sana. Lalu Susie menghampiri Ben dan berkata kalau dia menyesal dan ingin kembali menjadi pacar Ben. Kemudian Susie langsung mencium Ben. Sharon yang melihat mereka berdua langsung bergegas meninggalkan pesta. Sementara itu Ben seketika menghentikan waktu dan menyadari kalau Sharon pastinya sangat kecewa padanya. Selama waktu berhenti, Ben terus memikirkan bagaimana cara menjelaskan hal tadi pada Sharon agar dia tidak marah. Setelah pesta usai, Ben langsung mendatangi rumah Sharon untuk menjelaskan semuanya. Akan tetapi Sharon tidak peduli dan hanya memaki-maki Ben. Keesokan harinya Ben tidak menemukan Sharon di tempat kerja. Karena itu Ben pun kembali mengalami insomnia karena memikirkan Sharon. Hari berikutnya Ben mendatangi galeri yang ia kira telah menelponnya tempo hari. Namun si pemilik galeri tidak pernah membuat janji bertemu dengan Ben. Di sini Ben akhirnya menyadari kalau ia telah dikerjai oleh Matt dan Barry. Akan tetapi setelah pemilik galeri itu melihat lukisan Ben, ia pun tertarik dan mengajaknya bekerja sama. Lalu Sharon mendapat sebuah undangan pameran seni lukis yang bertuliskan nama Ben. Kemudian Sharon pun mengunjungi pameran tersebut dan sangat terkejut melihat ratusan lukisan dirinya yang terpampang di dinding galeri tersebut. Lalu Sharon menghampiri Ben dan Ben berusaha menjelaskan hubungannya dengan Susie. Namun Sharon menghentikannya dan berkata apa yang ada di galeri ini sudah menjelaskan semuanya. Kemudian Ben mencium Sharon dan seketika itu waktu pun berhenti. Lalu Ben mengajak Sharon menikmati hujan salju di tengah waktu yang berhenti. Dan film pun berakhir. Oke cuy, segitu aja rangkuman film kali ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.